Penggembala kambing. Dahulu kala ada cerita. Hiduplah seorang penggembala kambing. Ia adalah penggembala yang sangat ahli, sehingga kambing yang ia pelihara berkembang biak dengan sangat pesat. Jika ingin mengembang biakkan ribuan kambing menjadi puluhan ribu, ia tidak akan memerlukan waktu lama untuk melakukannya. Selain itu, ia juga sangat hemat. Seumur hidupnya, belum pernah sekalipun ia membunuh kambingnya untuk dimasak, untuk dirinya sendiri, maupun untuk menjamu tamu. Suatu hari, ada seorang pemuda yang suka menipu. Dengan muka memelas, ia pergi mencari si penggembala kambing untuk memohon agar dijadikan teman baiknya. Si penggembala mempercayai niat si pemuda. Orang ini berkata kepada si penggembala, "Kita sudah menjadi sahabat baik. Jadi, jika mempunyai masalah, kita bisa saling berbagi. Saya tahu kamu masih belum mempunyai istri dan sangat kesepian. Baru-baru ini saya mendengar kabar bahwa di desa timur ada seorang gadis yang sangat cantik. Saya rasa tidak ada lagi yang lebih cocok untuk menjadi istrimu selain gadis itu. Jika saya menjadi mak comblang, saya yakin pasti berhasil." Mendengar kabar ini, si penggembala sangat gembira dan memberikan si penipu banyak sekali kambing dan beberapa hadiah lain sebagai mas kawin. Beberapa hari kemudian, orang ini datang lagi ke rumah si penggembala. "Gadis itu telah setuju untuk menjadi istrimu, apalagi hari ini ia akan melahirkan anakmu. Dan karena itu, saya ikut merasa gembira. Kali ini saya datang khusus untuk mengucapkan selamat," katanya. Hati si penggembala sangat gembira mendengar kabar bahwa istri yang belum pernah ditemuinya ini akan melahirkan anaknya. Kemudian si penggembala memberikan lagi banyak sekali kambing dan barang-barang lain kepada si penipu. Beberapa hari kemudian si penipu datang lagi dan berkata kepada si penggembala, "Aduh, sungguh kasihan. Anakmu baru saja meninggal dunia hari ini. Aku merasa sedih untukmu." Si penggembala pun menangis, mengerung-erung mendengar kabar itu. Demikianlah penjelasan dari Sui Yuan. Di dalam ajaran Buddha memang ada orang seperti dalam kisah di atas, tidak tahan menghadapi godaan harta, makanan, dan kecantikan. Orang-orang seperti ini terlalu cinta dengan keduniawian sehingga seringkali ditipu oleh godaan-godaan menyesatkan. Hanya demi kenikmatan duniawi, mereka bahkan secara tak sadar membuang harta kekayaan yang sesungguhnya. Kecintaan yang berlebihan terhadap kenikmatan duniawi tidak hanya akan membuat kita kehilangan ajaran kebaikan, tetapi juga dapat menyebabkan hilangnya harta maupun nyawa. Penyebab dari semua itu sebenarnya adalah kecerobohan diri kita sendiri. Di dunia ini manusia dibagi menjadi dua golongan. Golongan pertama cenderung mempercayai hal yang telah dimengerti oleh dirinya. Sedangkan golongan kedua mempercayai hal yang ada di dalam harapannya semata. Si penggembala di dalam cerita ini tentu saja termasuk golongan kedua. Sebenarnya cara si penipu dalam mengelabui si penggembala sangatlah tidak cerdas. Tetapi karena si penggembala menelan bulat-bulat apa yang dikatakan olehnya, tak ada rasa curiga sedikit pun yang muncul. Ini menunjukkan bahwa di dalam hatinya si penggembala memang mengharapkan perkataan si penipu menjadi nyata. Harapan itulah alasan sesungguhnya mengapa ia bisa tertipu. Jika seseorang tidak menipu, biasanya ia harus diterima dengan baik terlebih dahulu oleh si korban, dengan cara mengucapkan kata-kata manis penuh janji surga. Cara ini bertujuan agar si korban memakan umpan tanpa rasa curiga. Kalau hati serta pikiran kita lurus dan tidak bercabang,
kita tidak akan terpancing oleh para penipu. Perbuatan mereka juga tidak mungkin berhasil. Cerita di atas sebenarnya ingin memberi kita peringatan bahwa kita harus waspada, mewaspadai iblis yang berdiam di dalam hati kita. Kemampuan seseorang untuk menghindari jalan kesesatan sesungguhnya tergantung pada seberapa